dugaan awal ini kan muncul dari KPPU ya. KPPU tuh melakukan semacam penyelidikan gitu ya. Ternyata memang ada penetapan bunga pinjol itu sekitar 0,8% per hari yang diterapkan oleh AFPI ya, itu batas maksimal. Dan ternyata itu diikuti oleh semua anggotanya AFPI, kurang lebih ada 89 perusahaan, dan itu setara semua rata gitu kan. Ini juga kan disebutnya mencurigakan ya oleh si KPPU gitu. Walaupun memang belakangan AFPI-nya membantah gitu dan bilang katanya udah turun kok jadi 0,4%. Nah tapi kan berawal dari dugaan itu, KPPU terus melakukan penyelidikan lebih dalam lagi kan, kira-kira apakah emang ada kartel atau enggak, tapi memang dugaan awalnya mengarah ke sana. Dan ini kan kalau kita lihat memang kalau ada arahan penetapan suatu batas nilai bunga tertentu dan ternyata diikutinya seragam, ini kan ada kecurigaan ya. Bisa aja kan sebenarnya berbeda ya, dari 89 perusahaan itu mungkin ada yang 0,6, 0,5, 0,4 gitu ya. Tapi kok ini sama semua 0,8%. Ini kan dugaannya jadi mencurigakan gitu kan. Nah inilah kenapa sama? Memang betul itu batas maksimal dan syah saja secara legalitas, secara legal gitu ya, memang diperbolehkan itu batas maksimal ditentukan gitu ya. Tapi yang jadi kecurigaan kenapa sama gitu dari semua perusahaan dan juga nilainya juga cukup besar kan kalau dilihat 0,8% per hari loh gitu kan. Itu per hari ya? Per hari gitu. Kalau dihitung per tahun sekitar 144%. Bahkan kalau dari pakai compounding interest itu bisa sampai 329% per tahun. Ini kan gila banget itu. Udah lebih dari mencekik mungkin ya. Betul, gitu. Bahkan lebih dari KT Abang begitu ya sama juga. Iya, dan belakangan juga kan memang pinjol juga banyak kasus-kasus yang melibatkan nasabahnya dan itu juga kurang bagus juga, kurang baik lah kalau kita dengar berita-beritanya ya. Ada yang sampai nasabahnya kabarnya bunuh diri gitu kan, karena bunganya sangat mencekik. Ada yang banyak juga nasabahnya merasa tertipu gitu ya, katanya bunganya rendah tapi ternyata sudah minjam bunganya tinggi gitu, dendanya juga tinggi gitu. Ini kan jadi pro kontra gitu ya di masyarakat gitu, dan memang harus diambil tindakan sih harusnya sama regulator ya gitu. Nah itu tadi Mas Ai, jadi awalnya kan masyarakat jadi bingung ya, awalnya mungkin bunganya dikatakan rendah, tapi tiba-tiba jadi tinggi dan menggunung begitu kan, masyarakat jadi kesulitan untuk membayar ataupun melunasi. Ini sebetulnya berapa sih normal bunga untuk pinjol sendiri Mas Ai? Iya, jadi sebenarnya memang kalau dari batasan yang ditetapkan ya sama OJK dan AFP itu, terakhir itu memang 0,4% katanya kan gitu kan, itu yang harus diikuti 0,4% per hari maksimal gitu ya. Nah cuma memang ini harus ditelusuri lebih dalam lagi, apakah semua perusahaan pinjol yang legal gitu ya, yang terdaftar di OJK itu memang sudah memenuhi ketentuan itu atau belum gitu kan. Nah kalaupun memenuhi ketentuan itu, kira-kira sebenarnya harus dilakukan semacam kayak penelitian gitu ya. Ini cukup tinggi, cukup affordable atau memang rendah gitu ya. Karena kan kita harus bandingkan juga dengan mungkin benchmarknya dengan di luar gitu, atau mungkin benchmarknya dengan kredit pinjaman yang lain gitu ya. Tapi memang kalau kita bandingkan saja gitu ya dengan kredit-kredit yang lain seperti kartu kredit ataupun pay later gitu ya. Pinjol ini memang sangat besar sekali gitu ya. Kartu kredit aja kalau bunganya aja ya, ini di luar biaya dan lain-lain ya, itu mungkin sekitar 24% per tahun. Jadi kan bedanya jauh banget gitu kan. Belum lagi kalau ditambahkan dengan biaya-biaya kan, pinjol itu kan biasanya ada biaya layanan, biaya ada biaya admin, ada asuransi dan lain sebagainya. Bunganya aja udah sedemikian tinggi, apalagi tambah biaya-biaya kan, ini sangat mencekik sekali gitu ya. Walaupun mungkin dari sisi aturan itu memang legal gitu ya, tapi kan kita juga harus lihat perlindungan konsumennya seperti apa gitu ya. Karena dibandingkan dengan produk-produk pinjaman lain juga sangat jomplang sekali bedanya gitu. Ini menarik kalau misalkan ada biaya-biaya lain. Ini kalau pinjol sendiri kelihatannya ini yang 0,8% maksimum rata-rata dipentokin sampai 0,8. Apakah itu juga bisa perhitungan termasuk dari biaya admin juga atau seperti apa Mas Ai? Ya biasanya memang antara bunga dan biaya layanan dan admin ini terpisah. Harusnya terpisah. Itu belum termasuk. Belum termasuk. Jadi memang di pinjol itu biasanya kalau kita melakukan pinjaman, selain biaya bunga yang harus kita bayarkan, ada biaya layanan dan admin yang harus kita bayarkan. Nah biasanya biaya layanan atau admin ini terkadang juga dipotong di muka gitu ya. Besarannya relatif berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan rupiah gitu. Tergantung juga nilai pinjamannya dari si debiturnya ini gitu. Dan biasanya memang nilainya juga lumayan nih. Antara kalau tidak salah 2%, 3% gitu ya biaya layanan dan adminnya ini. Jadi memang cukup besar sekali ya buat
buat para konsumen gitu, walaupun memang secara persyaratan dan juga pengajuan sangat mudah gitu ya dengan pinjol ini, yang membuat orang banyak yang tertarik lari ke pinjol sih gitu. Baik, Mas Ai, ini menarik dulu ya dengan kasusnya penyelidikan kartel bunga pinjol. Ini kalau kita lihat ada Indef yang mengatakan memang ini persekongkolan yang merugikan masyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan, ini persekongkolan antara siapa dan siapa begitu? Karena kan memang pinjol-pinjol ini kan sudah masuk dalam ranahnya OJK juga untuk pengawasan. Ini seperti apa sih? Ini antara siapa gitu? Ya memang kan sebenarnya kalau secara hukum ya perusahaan pinjol ini atau peer-to-peer lending ini kan memang sudah ada payung hukumnya ya, ada payung hukum secara hukum, undang-undangnya juga ada, aturan OJK-nya juga ada, dan regulatornya juga ada ya, OJK itu sendiri gitu. Itu dia. Dan aturan-aturan ini semua memang sudah harusnya disepakati ya antara asosiasi, pelaku industri, regulator, dan juga semua stakeholder ya. Nah ini yang akhirnya menimbulkan tanda tanya gitu ya, persekongkolan ini dimaksud apa ya, tapi memang kalau kita juga nggak bisa langsung bilang ada gitu ya, tapi memang kalau dilihat gitu ya, sangat besar sekali ya bunganya, dan banyak juga orang-orang yang merasa terjebak, apalagi juga daripada manfaat gitu, kok kita lebih sering berita-beritanya dengarnya yang sedih-sedihnya atau yang kurang baiknya gitu dari pinjol ini. Ini kan juga jadi suatu pertanyaan besar gitu ya, dan mungkin juga secara pengawasan juga harus lebih ketat lagi kali ya, karena memang sekarang kan sangat leluasa sekali gitu ya, jangankan pinjol-pinjol yang legal ya, pinjol ilegal aja sangat berkeliaran banyak banget gitu. Dan nilainya atau jumlahnya tuh lebih banyak loh dari pinjol yang legal gitu ya. Kalau yang legal mungkin sekitar 89 sampai 100 perusahaan gitu ya. Yang ilegal tuh bisa ribuan gitu. Dan terkadang mereka yang ilegal ini juga banyak yang mengaku legal gitu. Dia mencantumkan logo OJK tanpa seizin OJK gitu ya. Dan juga kita sering dengar juga mungkin aliran-aliran dananya itu banyak dari luar gitu, dan yang punya tuh sebenarnya orang-orangnya ya itu aja gitu, dia punya beberapa pinjol gitu ya yang ilegal ini. Nah ini juga akhirnya ada kecurigaan-kecurigaan, walaupun memang untuk pembuktiannya harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut gitu.